Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ibu Vera. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Nah, pada subbab sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, teknologi, serta pelaku ekonomi dan perannya. Jadi keunggulan dan keterbatasan masing-masing daerah itu disebabkan karena adanya perbedaan potensi daerah yang satu dengan potensi daerah yang lainnya. Itu disebabkan karena setiap daerah itu memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contohnya gini, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Atau contoh lainnya misalkan, Kuala Bembuang memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kerupuk pipih, sedangkan daerah Tran memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi sayur. Otomatis kan itu menjadi keunggulan dan keterbatasan masing-masing daerah. Nah, dalam subbab ini kalian akan mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau serta perdagangan internasional. Apa sih pengertian perdagangan? Jadi perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Apa sih pengertiannya? Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Kemudian selanjutnya tujuan perdagangan antar pulau. Yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan dan yang kedua untuk memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud di sini adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut menjadi semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Oke, selanjutnya adalah faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Misalkan, daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan bisa menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan misalnya daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian faktor pendorong yang kedua itu adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Jadi selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Misal, di daerah yang kaya akan buah durian, seperti daerah Kasongan misalnya, harga durian pasti lebih murah dibanding daerah lain yang hanya memiliki sedikit pohon penghasil durian. Itulah yang menyebabkan perbedaan tingkat harga antar daerah. Selanjutnya, manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama adalah untuk menyediakan alternatif atau pilihan lain alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Jadi, dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau ini, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Maksudnya di sini, pemasaran yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi makin meningkat. Jadi hal inilah yang akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas mereka. Kemudian manfaat yang ketiga itu adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan. Jadi selanjutnya adalah perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya, aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara itu terkait dengan ekspor dan impor.
Yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Pelaku ekspor ini biasa disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Alat pembayaran berupa mata uang asing seperti dolar. Mata uang asing dapat ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah kita dan disebut sebagai devisa negara. Jadi devisa yang terkumpul itu akan digunakan untuk membiayai impor. Aktivitas perdagangan yang selanjutnya adalah impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Jadi seseorang atau badan yang melakukan kegiatan impor itu disebut importir. Jadi seorang importir membayar barang dengan mata uang asing. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang migas itu contohnya antara lain minyak tanah, bensin, solar, LPG. Sedangkan barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas itu antara lain karet, kopi, ikan, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Selanjutnya, apa saja sih kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor? Yang pertama, pemerintah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor, terutama dalam hal perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang keempat, meningkatkan promosi. Jadi, pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga dan seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai sarana promosi. Nah, pemerintah juga menangani promosi dan pusat informasi dagang luar negeri. Contohnya, kantor-kantor pusat promosi dagang Indonesia atau Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC itu mengusahakan agar produk-produk Indonesia dikenal di luar negeri. Selanjutnya, faktor pendorong ekspor. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Nah, besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara itu dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Jadi apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga akan cenderung naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga akan cenderung turun. Kemudian faktor yang kedua yaitu keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Jadi seorang eksportir itu harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Misalkan Indonesia mau mengekspor kopi ke negara Eropa. Kenapa harus ke sana? Karena di sana iklimnya subtropis. Jadi di sana itu agak susah nanam kopi. Selanjutnya, faktor pendorong yang ketiga itu adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Jadi contohnya gini, misalnya negara tujuan ekspor nih sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Hal itu kan tentu akan mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Selanjutnya, manfaat perdagangan antar negara. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan antar negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Contohnya misalkan Indonesia tidak dapat memproduksi HP iPhone misalkan, makanya Indonesia mengimpor HP iPhone dari luar negeri. Kemudian yang ketiga, untuk menjalin persahabatan antar negara. Persahabatan itu sangat penting. Di era globalisasi, hubungan yang baik di bidang ekonomi akan berpengaruh juga di bidang yang lain. Selanjutnya, transfer teknologi modern. Untuk mempercepat transfer teknologi modern, biasanya para pengusaha memberikan pelatihan penggunaan teknologi tersebut.
Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan atau devisa negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Selanjutnya apa sih perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara? Yang pertama, perbedaannya peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam satu lingkup negara saja, sedangkan pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual atau membeli barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Sedangkan yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Jadi dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar atau mata uang yang berbeda. Sedangkan perdagangan antar pulau hanya menggunakan satu kurs tukar saja. Sekian dulu penjelasan dari Ibu, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.